lagi bersama kami YouTube Harum. Mari semua yang di rumah kita bangkit berdiri, kita bersuka cita bersama, kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ayo kita bersuka cita. Sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia siapa? Dia itu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia siapa? Dia itu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan duduk diam di kaki-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami menaikkan pujian syukur kami ke hadapan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, ubahkan hati setiap kami, lembutkan hati kami. Biarkan setiap kami datang ke hadirat-Mu dengan jujur Tuhan, dengan apa adanya. Membawa hati kami, pikiran kami ke hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam. Roh Kudus, ajar kami bagaimana cara menyembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus sendiri yang bergaul intim bersama kami, bergaul karib dengan kami. Biarkan Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kami untuk menyembah dengan benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadar seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk kita. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya
disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kami sembah karena kita Kau Tuhan disalibkan. Kami bersyukur we worship, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan yang bertata, Yesus Kristus Tuhan.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi telinga kami, agar apa yang kami dengar Tuhan, firman yang kami terima Tuhan, itu dapat bertumbuh berakar yang kuat dan berbuah yang manis dalam kehidupan kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, agar ketika benih firman itu jatuh dalam hati kami Tuhan, itu dapat bertumbuh dengan kuat dan juga dapat berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa bahwa kami lebih dalam lagi. Tak lupa kami berdoa untuk pembicara yang menyampaikan firman-Mu. Kau urapi Kak Vera Tuhan, agar apapun yang beliau sampaikan semua berasal daripada-Mu. Urapi lidah dan bibir beliau, agar firman yang dibagikan itu Tuhan dapat kami mengerti dengan bahasa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku,
paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom, apa kabar? Wah, KP senang sekali bisa kembali berjumpa dengan anak-anak muda, generasi muda Betani Lebak Arum. Ya, tetap semangat meskipun mungkin kita belum bisa bertatap muka karena kondisi, tapi KP percaya sekali Tuhan ada, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dimanapun kalian berada, siapkan hati kalian untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini karena kita sedang merayakan Natal, tentunya tidak lepas dari satu yang berkaitan dengan Natal. Tapi ajak kalian untuk melihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34. Lukas pertama ayat 34. Dikatakan demikian, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Oke, teman-teman, ini cukup penting sekali buat kita mengerti ya. Hari ini KP judul firman Tuhan, KP dasari dengan satu tema yaitu dipakai Tuhan. Sebagai anak muda kita rindu kita dipakai Tuhan. Nah kalau kita lihat Maria dipakai Tuhan luar biasa sekali. Ya rahimnya seperti dipinjam untuk melahirkan seorang juru selamat. Kalau sepertinya kita memperhatikan firman Tuhan ini dengan seksama, tentunya kita bisa mempelajari bagaimana supaya kita juga dipakai oleh Tuhan. Karena Maria juga adalah seorang pribadi yang sama dengan kita, manusia, ya. Tetapi kenapa Tuhan pakai Maria? Nah, dalam hal ini KP ingin bersama-sama dengan kalian, yuk kita belajar ya. Karena kita percaya firman ini adalah pelita. Firman ini adalah penuntun dalam hidup kita yang membuat kita bisa hidup kita lebih baik lagi. Jadi hari ini kita belajar satu hal, bagaimana supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, KP ingin kalian mengingat kembali kenapa Maria dipakai oleh Tuhan. Alkitab mencatat dengan begitu jelas. Waktu Maria itu didatangi oleh malaikat, kan malaikatnya menyatakan kepada Maria, kamu akan mengandung. Maria nih ngomong sama Tuhan, ngomong gini, gak mungkin lah. Dan Maria bilang sama malaikat, tidak mungkin aku ini mengandung, karena aku ini belum bersuami. Coba teman-teman kita renungkan baik-baik. Alkitab yang mencatat bahwa Maria itu masih perawan. Tapi kalian harus tahu, meskipun Maria belum bersuami, tapi dia sudah bertunangan. Dia sudah punya pacar, bukan pacar lagi, lebih ikat lagi kan, udah diikat, udah jadi tunangan. Satu hal yang kita pelajari, kenapa Tuhan pakai Maria? Karena Maria menjaga hidup kudusnya. Meskipun dia sudah punya pacar, dia sudah punya tunangan, tapi Maria tidak gegabah. Coba kita perhatikan zaman sekarang. Ya,
orang baru pacaran 1 minggu, baru kenal 1 bulan, waduh, sudah mulailah dia melakukan ini itu sesuatu yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan kalau belum menikah. Tapi sekarang orang-orang hanya untuk kenikmatan sesaat. Mereka betul-betul tidak peduli dengan hukum Tuhan. Pokoknya yang pasti, wah enak, yang pasti senang. Coba kita perhatikan sekarang baik-baik ya. Dalam hidup ini kita harus berpikir apa yang kita lakukan hari ini. Itu akan berdampak di kemudian hari. Maria, Alkitab katakan, dia seorang perawan, dia menjaga kekudusannya. Dia bukan wanita sembarangan. Dia seorang anak muda yang bisa dipercaya. Dan KP sangat yakin sekali. Teman-teman perlu diperhatikan, hidup kudus itu adalah dasar yang paling utama untuk apa? Untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kalian harus ngerti, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dan itu bukan main-main. Apa ingin hari ini kalian mengerti hal ini? Kalau memang dalam hati berkata, aduh aku pengen dipakai Tuhan. Aku pengen benar-benar Tuhan itu menolong aku. Ayo dong, kita mau belajar serius sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita merusak kehidupan kita. Jangan rusak masa depanmu hanya dengan kenikmatan sesaat. Asal kalian tahu, orang udah menikah saja masih banyak kok yang namanya pergumulan, percekcokan. Orang udah menikah loh. Apalagi kalau masih pacaran. Ya, Maria dia menjaga hidup kudusnya. Makanya Tuhan pakai Maria dengan luar biasa. Hari ini KP mendorong kita semua. Ayo ya, belajar hidup dalam kebenaran. Meskipun mata orang tuamu ndak lihat, teman-temanmu nggak tahu, ingat rek, Tuhan itu maha tahu. Apa yang kita lakukan, baik di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu. Natal ini kita mau sama-sama kepengen hidup kita lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau dipercaya oleh Tuhan. Ingat, ini kita sedang memasuki masa yang sulit. Kalau bukan Tuhan yang tolong, siapa lagi yang tolong? Sebab itu KP mengajak anak-anak muda di Betani Lebak Arum dan siapapun kalian yang mengikuti ibadah ini. Ya, ini perayaan Natal. Kita mau, kita ingin supaya Tuhan betul-betul disenangkan. Karena kita sedang memperingati kembali kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Jadi hal yang pertama ini, dengar baik-baik, kalau engkau ingin dipakai Tuhan, mari jaga kekudusanmu. Jaga masa mudamu. Jangan kau rusak masa mudamu dengan hal-hal yang dunia yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Hal yang kedua, kalau KP pelajari, nah ini buat kalian yang pernah ke Israel mungkin ya pasti bisa setuju dengan KP. Jadi waktu pertama kali KP ke Israel tuh, KP diajak sama tour guide-nya. Ya waktu itu di hari keberapa gitu kita datang ke sebuah tempat, KP cukup kaget karena tempat itu sudah dibangun gereja yang begitu besar, meskipun itu gereja Katolik ya. Jadi tuh wah bagus sekali. Ya kita datang itu megah sekali, nggak tahu luasnya itu luas banget. KP waktu itu sampai ada berapa rombongan itu dari negara yang lain. Itu kita nggak berdesak-desakan ya, karena begitu luasnya gedung itu, jadi ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah sini. Nah, waktu KP sedang memutari ruangan itu, KP cukup heran, ya agak sedikit penasaran juga, karena di samping sebelah kiri, kalau KP berdiri di sini, mungkin kalian dari tayangan media sosial itu sebelah sininya, ini jadi tangannya KP nih sebelah sini. Jadi waktu KP keliling sebelah sini, loh ada tumpukan batu. Nah tumpukan batunya itu enggak disusun rapi, itu kayak seperti bangunan yang sudah purbakala gitu, yang dibiarkan begitu saja. Tapi kalian harus tahu bangunan-bangunan di Timur Tengah itu bangunannya kokoh-kokoh karena terbuat dari batu-batu yang besar. Jadi ruangan-ruangan di Timur Tengah itu
Enggak kayak kita begini ya, yang kena hujan, kena panas, itu bisa rusak, enggak ada. Kalau di Timur Tengah ya, di Israel sana, itu rumah-rumahnya itu terbuat dari batu-batu, dan batunya itu agak heran sih buat KP. Karena begini, batunya itu kalau sepertinya di luar itu panas, itu di dalam ruangan itu bisa jadi sejuk dingin. Sedangkan kalau di luar itu dingin sekali, itu di dalam jadi hangat. Jadi itu batu yang memang mungkin Tuhan sediakan buat daerah Timur Tengah yang memang cuacanya ekstrim. Nah, saat KP ke sana itu, jujur itu dalam kondisi cuaca sangat dingin ya, minus di bawah 4 derajat. Waktu KP keluar dari bis, ya itu agak dingin. Terus masuk ke ruangan itu, ke gedung gereja yang bagus, elegan, pokoknya modern gitu. KP itu sampai terpana-pana, wah bagus banget nih ruangan. Tapi pas lihat itu ruangan, satu tempat gitu ya, di sebelah kirinya KP, loh ini ruangan apa? Terus KP tanya sama tour guide-nya, ini apa gitu. Oh, lalu dijelaskan, ini adalah tempat di mana Maria pada waktu mendengar suara malaikat. Lalu KP tanya, tempat apa ini? Dan tour guide-nya menjelaskan, oh ini tempat berdoa, Bu. Wow. Coba kalian baca di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Alkitab, waktu malaikat temui Maria, kan Maria itu ketemu malaikat secara supranatural kan, dan itu berbicara kepada Maria. Kalau kita pikirkan baik-baik, mungkin Maria sedang tidur kali ya, atau mungkin Maria sedang gimana. Tapi ternyata sejarah mencatat Maria itu sedang ada di tempat doa. Jadi waktu malaikat berbicara kepada Maria, Maria sedang berdoa. Teman-teman, dengar baik-baik. KP mempelajari sejarah. Ternyata Maria adalah seorang pemudi yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Dia betul-betul sangat hidupnya itu bisa dipercaya. Ya, KP yakin sekali kalau Tuhan pakai seseorang, pasti orang itu bisa dipercaya. Amin. Pasti bisa dipercaya. Dan ternyata Maria bergaul intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini berkata, Tuhan pakai aku. Baru kalau nyanyi enak ya. Tuhan inilah hidupku. Cie. Terus bilang, pakailah aku Tuhan. Nyanyi enak. Tapi coba dipikir dulu. Karena orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang sembarangan, Re. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya serius dengan Tuhan. Dan sebenarnya gak ada yang sulit buat kita. Kalau kalian betul-betul serius ingin dipakai Tuhan, belajar hidup dekat dengan Tuhan. Ya, apa yang mau bilang sama kalian, memasuki tahun 2021, gak usah takut. Jangan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan. Tuhan gak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan kita hebat. Amin. Jadi kalau kalian percaya, ayo bangkitkan imanmu. Dan kami mau kalian mengerti bahwa bersama dengan Tuhan tetap ada hari esok, tetap ada harapan. Sebab itu biarlah hidup kita ini benar-benar dipercaya sama Tuhan, dipakai sama Tuhan. Dengan cara apa? Belajar melekat sama Tuhan. Jadi kalau tadi yang pertama, Maria menjaga kekudusannya. Dia tidak sembarangan, dia tidak mau gegabah, dia menjaga tubuhnya dari hal-hal yang tidak benar. Kedua, Maria bergaul karib dengan Tuhan. Gak usah takut ya, dibilang, kamu ini sok rohani, makanya kamu gak punya pacar-pacar soalnya kamu terlalu sih kudus. Gak usah takut, karena orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, jodohnya tidak akan pernah jauh. Amin. Pasti Tuhan tolong, hidup melekat sama Tuhan. Ya kalau kalian bilang sama KP-KP ini, udah berapa puluh tahun pelayanan. Anak-anak rohani itu, kalau kalian masih ingat tuh KP punya anak rohani yang cewek, yang suka KP ajak kan. Nah itu sampai di usia 28, 29 tahun tuh. Ya namanya tuh Cece Maria. Wah ini kalau lihat Cece Maria bisa lihat ya, bisa denger nih. Jadi waktu dia di usia 27 tahun dia udah kebingungan. Ya, aduh Kak P, aku belum punya pacar gitu kan. Biasanya tuh kalau udah usia 27, 28 paling gak enak apa? Kalau kumpul dengan keluarga toh, terus ditanyain, kok belum punya pacar? Ini Cece Maria juga bingung. Ya, bahkan terdengarlah satu kalimat, kasihan juga sih KP. Dia bilang begini, nih
Kamu tuh gak punya pacar soalnya kamu tuh ikut sama Kak Vera terus. Iya, kamu ikut pelayanan Kak Vera, khotbah di mana-mana. Terus waktumu kapan mau bergaul sama cowok-cowok kan gitu. Waktu itu Kak P cuma bilang sama dia, dengar, kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan kasih yang terbaik tepat pada waktunya. Karena apa? Usia belum menentukan orang itu dewasa. Kalian tahu, sekarang banyak orang yang menikah muda, banyak orang yang menikah cepat, tetapi cerainya juga cepat. Apalagi, oh tetap kok saya enggak cerai, tapi enggak ngomong-ngomong berbulan-bulan. Hah? Lebih enak itu dari Tuhan. Amin. Semuanya tepat pada waktunya. Nah ini Cece Mariani KP doakan. Ya KP kumuli dan puji Tuhan. Sekarang kenalan cuman berapa bulan. Ya awal membingungkan. Aduh bisa enggak ya direstui. Aduh bisa jalan baik apa enggak. Tapi kalau itu dari Tuhan gak ada yang bisa menghalangi. Jadi Cece Maria ini nanti tahun depan ini ya, bulan Februari dia tunangan. Novembernya dia menikah. Itulah kalau kita serius sama Tuhan. Nanti kalau Cece Maria bisa sekali-kali ya bersaksi di hadapan kalian. Boleh ya, dia sudah lulusan S2 teologi ya. Dia sudah belajar melayani Tuhan. Dan KP senang sekali melihat kehidupannya sekarang. Calon suaminya kalian harus tahu. Kalau dari Tuhan itu yang terbaik. KP tahu nih. Ya ini anak rohaninya KP ini suka sekali dimanja. Ya, dia kepengen punya laki-laki yang baik. Beneran dia dapat yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi dia. KP mau bilang sama kalian, kalau kalian punya mentor, punya papa rohani atau mama rohani, kasih tahu ya harus begini, harus begitu. Kalau kalian taat, masa depanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Ya karena apa? Karena Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Jadi kalau kalian ingin melihat masa depan yang cerah, ingat, ayo sing deket ambek Tuhan. Amin. Serius sama Tuhan. Gak ada yang sia-sia kalau kita itu melekat sama Tuhan. Yang terakhir, kita mau belajar dari Maria. Maria ini kalau kita perhatikan ya, kan kalau waktu itu Maria ketemu dengan malaikat, dia bicara kan, oh malaikat kasih tahu. Dengerin, ini KP ingin kalian mengerti dulu. Jadi Maria itu ketika sudah mendengar suara ya, itu kan ketemu malaikat loh. KP percaya banget, coba kalau sekarang kalian ketemu malaikat. KP yakin bangun pagi atau besoknya atau kalau enggak 1 jam setelah ketemu malaikat, kalian akan WA ini, SMS ini, telepon. Tahu enggak, aku ketemu malaikat, bener enggak? Karena zaman sekarang tuh suka pamer, betul? Baru denger sedikit, belum jelas itu suara Tuhan aja udah saya berjumpa dengan Tuhan, Cile ya. Tapi KP mau belajar ini loh Maria. Maria itu sampai Alkitab mencatatkan Yusuf mau apa? Mau menceraikannya secara diam-diam. Kenapa Yusuf tuh sampai mau menceraikan? Karena Maria ini tidak menjelaskan kepada Yusuf. Tidak jentre. Maria cuma mungkin, Yusuf, aku hamil. Ya apa ini? Ya. Dan mungkin Maria juga berpikir, kalau aku ngomong sama orang tentang malaikat itu yang ngomong bahwa aku nih hamil karena rencana Tuhan, siapa yang mau percaya? Makanya Maria itu seorang yang betul-betul hatinya itu baik. Dia rendah hati, dia gak sombong, dia gak koar-koar, dia gak merasa wah dipakai Tuhan. Enggak. Coba KP mau ajak kalian lihat Lukas pasal 2 ayat 19. Lukas pasal 2 ayat 19. Maria ini kayak apa sih? KP baca ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Itu gembala-gembala pada datang. Mereka bilang, oh malaikat ngomong ini. Kan orang Majus datang beri persembahan. Apakah Alkitab mencatat bahwa Maria langsung berdiri? Oh ya memang saya ini ketemu sama malaikat, saya ini dipakai Tuhan. Enggak. Diam. Dia simpan semuanya di dalam hati. Ini apa sih yang bisa kita teladani dari Maria? Maria itu adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak gila dengan kehormatan.
Dia ndak kepengen cari, aku ini, aku. Kalau masih remaja, salah satu yang dicari apa? Pengakuan kan? Kalau bisa, saya harus kelihatan dong dipakai oleh Tuhan. Teman-teman, dengerin ya. Meskipun Kak P memang sudah tua, kan Kak P dulu pernah remaja. Gak mungkin Kak P juga dipakai Tuhan sekarang kalau Kak P di masa remaja tidak memanage kehidupan dengan baik. Kalian tahu usia 11 tahun Kak P jadi pembantu rumah tangga. Gak mungkin majikannya Kak P yang kaya raya itu mau mengadopsi Kak P jadi anaknya, menyekolahkan Kak P. Itu gak mungkin kalau Kak P sombong. Kalau Kak P gak nurut. Hari ini ayo belajar. Dengan kisah Natal yang kita dengar ketika malaikat pertama kali ini awal dari kegerakan besar di muka bumi ini. Untuk keselamatan yang terjadi bagi seluruh umat manusia yang percaya. Diawali dengan perjumpaan malaikat dengan Maria. Dan lihat kenapa rencana Allah yang besar itu terjadi. Karena Maria betul-betul bisa dipakai oleh Tuhan. Dia adalah orang yang menjaga kekudusan. Maria adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan Maria bukan seorang yang memiliki sikap hati yang tidak baik. Dia hatinya baik, dia tidak sombong. Dia tidak pernah kepengen sok pamer, sok seperti wah saya lebih. Tidak. Maria merenungkan semuanya di dalam hati. Oke, generasi muda, anak-anak muda siapapun kalian, KP mau ajak. Masih ada kesempatan yang baik buat kita. Kalau hari ini kalian masih bernapas, hari ini kita masih tidak sampai tercemar oleh COVID-19. Meskipun kita gak tahu ya, tapi selama kalian masih sehat, selama kalian masih bernapas, pakai hidupmu supaya Tuhan betul-betul percaya kepada kita. KP percaya rencana Tuhan yang besar tidak akan pernah berhenti. Kalau Tuhan sudah mengorbankan hidupnya bagi kita supaya kita selamat, maka pada waktu kita hidup Tuhan tidak akan pernah sia-siakan kita. Amin. Ayo sama-sama tata hidup kerohanianmu. Jadilah orang yang benar-benar memiliki satu sikap yang KP sudah jelaskan tiga hal tadi ya. Jaga kekudusan, hidup gaul dengan Tuhan, dan jangan sampai kita memiliki sikap hati yang tidak baik. Jadilah pribadi yang rendah hati, yang tidak sombong, yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya di saat generasi muda sedang memperingati kembali kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, untuk sebuah rencana yang besar Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan Kau pakai generasi muda ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi tangan kanan-Mu, menjadi saluran berkat bagi dunia ini, menjadi terang, menjadi garam. Dan hamba berdoa, biarlah setiap generasi muda benar-benar dibukakan, diketuk hatinya, untuk mereka sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Kalau mungkin ada anak-anak muda saat ini merasa, Tuhan, hidupku sudah rusak, hidupku sudah hancur. Tapi hamba percaya Tuhan firman hari ini tidak pernah terlambat. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, selalu ada hari esok. Kalau kami mau bertobat hari ini, kami mau mengubah hidup kami. Hamba yakin Maria juga manusia. Maria bukan pribadi yang sempurna, tapi Maria berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Sebab itu Tuhan hari ini juga hamba berdoa supaya anak-anak muda diberi hati untuk belajar berbalik dari kehidupannya yang jahat dan berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hamba melepaskan berkat. Mari anak-anak muda, angkat kedua tangan kalian. Pandang Tuhan dengan iman. Jika engkau percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan hidupmu pasti ada perubahan, pasti ada berkat. Terima berkat ini dengan iman. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, hamba melepaskan berkat. Diberkatilah engkau, diberkatilah masa mudamu, dan apa yang kau kerjakan
Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita tadi sudah mendengarkan firman, kita sudah tutup dengan doa oleh Kak Vera. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penutup saudara. Semua katakan, menyenangkanmu, senang kamu, hanya itu kerinduanku. Katakan senangkan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Amin. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.